Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita unggulan dari beberapa media di Indonesia, edisi Senin 9 September 2024. Kami mulai dari Tempo.co yang memberitakan keluarga korban keberatan 6 terdakwa pelaku kekerasan di PIP Semarang dituntut 1 tahun. Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis 5 September 2024. Menanggapi tuntutan tersebut, keluarga merasa keberatan. Berpandangan bahwa tuntutan yang diajukan oleh JPU terlalu rendah, ujar pengacara korban dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang, Rido Rinaldo. Dari Jakarta, Suara.com mengabarkan Kaisang Pangarep dihujani komentar miring setelah kedapatan muncul di podcast di tengah dugaan gratifikasi usai pamer gaya hedon naik private jet ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Kaisang yang dianggap cengengesan di podcast dibilang tidak tahu malu karena masalah jet pribadi cuma dianggap angin lalu. Sementara Merdeka.com memberitakan Rocky Gerung dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya yang menyebut Gibran Wali Kota Solo menerima setoran dari seorang menteri. Laporan tersebut diambil oleh sejumlah pihak yang menilai pernyataan Gerung bisa merugikan reputasi Gibran dan menimbulkan ketidaknyamanan publik. Gerung dalam pernyataannya di media sosial menuding adanya praktek korupsi yang melibatkan Gibran yang kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak. Pihak Gibran membantah tudingan tersebut dan menyebut langkah hukum ini sebagai upaya melindungi nama baik. Sementara itu Kompas.com memberitakan serangan udara Israel di Gaza dalam 48 jam terakhir telah menewaskan sedikitnya 61 orang menurut laporan terbaru. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi kekerasan yang semakin intens di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan besar dan meningkatkan ketegangan regional. Para pejabat di Gaza melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan berbagai lokasi, termasuk area padat penduduk yang memicu gelombang protes internasional. Dari Republika.com menyoroti mengenai Amnesty International mengecam tindakan penghancuran yang dilakukan Israel di Gaza yang menyebutnya sebagai kejahatan perang. Dalam laporan terbarunya, Amnesty menilai serangan tersebut melanggar hukum humaniter internasional dan menyiratkan dampak kemanusiaan yang parah bagi penduduk sipil Gaza. Kembali ke Kompas.com mengabarkan, Amerika Serikat baru saja mengkonfirmasi kasus pertama flu burung pada manusia yang tidak melibatkan kontak langsung dengan hewan. Kasus ini menandai perkembangan baru dalam penularan penyakit yang sebelumnya dikenal terjadi melalui interaksi langsung dengan unggas terinfeksi. Pihak berwenang Amerika Serikat kini meningkatkan pengawasan dan penyelidikan untuk memahami lebih lanjut tentang cara penularan yang tidak terduga ini. Liputan6.com merilis puluhan lumba-lumba ditemukan mati setelah terdampar di pantai Liliwera Alor, Nusa Tenggara Timur. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyebab kematian massal tersebut. Pihak berwenang setempat masih menyelidiki faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terdamparnya lumba-lumba tersebut, termasuk potensi polusi laut atau gangguan lingkungan. Penemuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya perlindungan lingkungan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dari iNews.com melaporkan, banyak tentara Ukraina dilaporkan disersi dan membangkang tinggalkan medan perang. Laporan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus desersi dan pembangkangan di kalangan tentara Ukraina. Banyak prajurit dilaporkan meninggalkan medan perang, menyebabkan kekhawatiran tentang dampak terhadap moral dan efektivitas pasukan Ukraina di lapangan. Situasi ini memunculkan tantangan baru bagi pihak berwenang Ukraina yang sedang berupaya mengatasi masalah internal sambil melawan agresi luar. Pihak militer masih mencari solusi untuk menstabilkan kondisi dan mengembalikan disiplin di antara anggotanya. Dilansir dari cnnindonesia.com, pendaftaran CPNS diperpanjang ke 10 September imbas e-meterai error. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS diperpanjang dari 6 September hingga 10 September 2024 karena banyak pelamar mengeluhkan gangguan pada situs pembelian e-meterai. BKN mengingatkan pelamar untuk memanfaatkan waktu perpanjangan dengan baik. Pendaftaran CPNS Kementerian Agama berakhir 14 September, sementara Kemendikbudristek hingga 13 September. Peruri mengakui masalah pada situs e-meterai yang mengalami lonjakan pengunjung dan sedang berupaya memperbaiki layanan. Dari CNBCindonesia.com, potret rentetan rudal Hizbullah hujani langit Israel. Pada hari Minggu 8 September 2024,
Israel mengalami serangan rudal dari wilayah Lebanon yang menghujani kota Kiryat Shmona di utara Israel. Militer Israel melaporkan sekitar 20 rudal diluncurkan dengan 2 gelombang serangan terjadi sekitar tengah malam dan 2 jam setelahnya. Meskipun sirene dan suara ledakan terdengar, semua rudal berhasil dicegat dan tidak ada korban jiwa. Serangan ini diduga sebagai balasan atas serangan Israel sebelumnya yang menewaskan 3 orang di fasilitas militer Hizbullah. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.